Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Brawijaya, raja terakhir Kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir yang bernama Siu Banci, ibunda Raden Patah. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Siu Banci. Siu Banci, aku tak sudi melihat wajahmu di tanah Majapahit ini. Ada gerangan apa? Kalian datang ke sini. Sang Baginda Raja, kami mendengar kabar bahwa sang calon permaisuri Dwarawati dan Siu Banci sedang bertengkar di pinggir sungai. Apa? Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci secara empat mata. Ananda, Siu Banci tersayang. Sebenarnya aku tak ingin berpisah. Tetapi ini demi kebaikan kita, aku akan mengirimkanmu ke Palembang. Baiklah, sudah tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi sedang mengandung anak Brawijaya. Dan ia pun melahirkan seorang anak yang bernama Raden Patah. Ibu Raden Patah pun menikah dengan Arya Damar dan memiliki anak yang bernama Raden Hussein. Beberapa puluh tahun kemudian, Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Keadaan pemerintah sedang kacau balau. Para pejabat kerajaan saling merebut kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar mulai terbit dari alas Gelagahwangi. Tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama menggunakan kitab suci luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi yang bernama Raden Patah. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya yaitu Raden Hussein. Mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Patah dan Raden Hussein menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ngampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Anak Mas Patah, anak Mas Hussein, kalian adalah penguasa Palembang. Jauh-jauh dari seberang sana ke sini hanya untuk menuntut ilmu. Saat ini, kalian sudah cukup bekal dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita kalian. Kepada Kanjeng Sunan atas bimbingan kepada kami selama ini. Saya sendiri ingin menyertai kepada Kanjeng untuk belajar agama kepada Kanjeng Kunan dan membantu sebisa saya. Sungguh mulia, saya sangat senang. Tetapi, apakah cita-citamu sendiri? Jadi saya bercita-cita untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran agama Islam, sehingga wilayah-wilayah lain dapat menikmati ajaran agama Islam. Baik, sudah waktunya kalian melangkah. Anak Mas Patah, kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru. Anak Mas Hussein, kamu sangat berbakat dalam tata keprajuritan dan dalam pertengkaran seseorang melawan Prabu Kertabumi. Sabrina Watoswa, Kanjeng Sunan. Raden Patah dan Raden Hussein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Hussein diangkat menjadi Adipati Terung, sedangkan Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagahwangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat alas Gelagahwangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah. Tahun 1478 Masehi, Gerindrawardana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Gerindrawardana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majapahit yang dikuasai oleh Gerindrawardana menggerakkan hati Raden Patah, dan dengan restu para sunan, Raden Patah pun memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Gerindrawardana. Wahai segenap penduduk Gelagahwangi, Majapahit telah jatuh di tangan Gerindrawardana. Ayahanda Prabu Kertabumi mengangkat kita sudah lama membentuk sebuah kelompok, sebuah jamaah yang memikul risalah Islam. Sudah saatnya kita membuktikan kekuatan kita bukan kekuatan fisik atau kekuatan bersenjata api, tetapi kekuatan iman kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pariem dan Poniem bersama ibu-ibu lainnya berjalan membicarakan perang. Yan, nanti kita ikut perang kan? Lah iya ya, kalau enggak siapa yang akan menyediakan makanan? Kalau mereka kelaparan bagaimana? Lagi pula aku sudah menyediakan makanan dan obat-obatan. Nggak tahu ada yang sakit atau terluka. Mudah-mudahan aku bisa bantu ya. Lagian bojoku ikut juga berperang. Aku tidak mau ditinggal sendirian di rumah. Aduh. Sudah. Selagi kita bisa membantu, ayo kita panjatkan doa. Yo wes. Perang pun dimulai. Allahu Akbar. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Gerindawardana. Peperangan berjalan sengit. Prajurit Gerindawardana berperang melawan prajurit Raden Patah. Pedang melawan cangkul, tombak melawan sabit, keris melawan kentongan. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Sunan Ngampel dan Sunan Bonang memberi Raden Patah gelar Sultan Patah Syekh Alam Akbar Panembahan. Zimbun Abdurrahman Saudin Panatagama Sirullah Khalifatullah Amril Mukminin Hajjuddin Hamid Khan Abdul Surya Alam di Bintaro, Demak. Wahai rakyat sekalian, perhatikanlah. Hari ini atas musyawarah dan kesepakatan Waliul Amri dengan para wali yang terdiri dari beberapa sunan, kami mendirikan kesultanan ini untuk menjamin penyebaran agama Islam dan kesejahteraan rakyat. Kesultanan ini diberi nama Kesultanan Demak yang beribu kota di Bintoro. Dengan ini secara resmi kami melantik Raden Patah menjadi sultan dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah.